Berita buruk. Kini Li Yuan merasakan kekuatannya sudah berada pada puncaknya, bahkan pada saat ini ia bisa merasakan sudah melampaui kekuatan gurunya. Berada di puncak Gunung Hua selama 6 hari ini membuat dirinya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan bantuan kristal energi serta kristal ajaib, kekuatan Li Yuan sudah berada pada tahap di mana ia sendiri tidak mengetahui ranahnya. Di bawah cahaya bulan, tubuh Li Yuan segera melompat lalu menghilang. Dalam sekejap ia melayang dan terbang di atas langit, saat ini ia ingin segera tiba di kediaman keluarganya. Entah mengapa setelah melakukan hubungan badan ia mulai merasakan candu terhadap tubuh dua wanitanya. Hanya dalam satu tarikan napas ia sudah berada di kediaman keluarga Li. Sesampainya di kediaman keluarganya, ia segera menuju kamar pribadinya. Yue Hao dan Fang Yin secara kebetulan sedang beristirahat di kamar tersebut. Orang tua Li Yuan sudah menganggap mereka sebagai menantunya, apalagi pernikahan mereka juga sudah diatur dalam tempo yang tidak lama lagi. Yuan Gege, ucap Fang Yin dan Yue Hao bersamaan. Mereka segera terbangun saat mendengar ada yang mengetuk pintu, melihat calon suaminya pulang membuat keduanya segera berhamburan memeluk Li Yuan. Aku sangat merindukan kalian, ujar Li Yuan sambil memeluk keduanya dengan hangat. Kami juga, hanya saja kami takut mengganggumu, ujar Fang Yin dengan nada pelan. Aku sudah selesai latihannya, semua berjalan lancar sesuai yang guru arahkan sebelumnya, ucap Li Yuan dengan tenang. Baguslah jika demikian, aku dan adik Hao selalu khawatir memikirkan hal itu, ucap Fang Yin. Kedepannya kita harus lebih berhati-hati, masalah orang-orang olah jiwa tidak sesederhana yang kita pikirkan sebelumnya, ucap Li Yuan pelan. Aku juga merasa akan ada pertarungan besar yang akan terjadi sebentar lagi, sambung Li Yuan. Seserius itukah? Tanya Yue Hao yang kini mulai bersuara. Ya, bahkan aku tidak tahu kekuatan pemimpin dari aula jiwa tersebut, ungkap Li Yuan. Yuan Gege harus berhati-hati, ucap Fang Yin memberi perhatian. Yang jelas malam ini sepertinya akan menjadi malam yang panjang, ucap Li Yuan. Maksud Yuan Gege? Tanya Yue Hao. Tanpa menjawab pertanyaan Yue Hao, Li Yuan segera menarik kedua wanitanya ke atas ranjang. Fang Yin dan Yue Hao terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini, namun mereka tidak bisa menolaknya karena mereka juga merasakan hal yang sama. 1. Keesokan paginya, Li Yuan sarapan bersama keluarganya. Yue Hao dan Fang Yin juga ikut serta di dalamnya. Di meja makan, Li Dan tersenyum memandang ke arah putranya. Sementara ibunya hanya terdiam menyaksikan putranya yang kini sudah tumbuh dewasa dan dilayani oleh dua orang wanita sekaligus. Kenapa ayah tersenyum seperti itu? Tanya Li Yuan yang menyadari perubahan sikap ayahnya. Tidak apa-apa, aku hanya bangga padamu. Jarang sekali ada yang bisa mendamaikan hati dua orang wanita. Fang Yin dan Yue Hao yang mendengar perkataan calon ayah mertua mereka menjadi tersipu malu. Walau bagaimanapun juga, mereka memang menjalani hubungan yang sulit dimengerti. Namun ketika menjalani bersama, tidak ada keraguan baik di hati Fang Yin maupun Yue Hao. Apakah ayah ingin seperti ini juga? Canda Li Yuan sambil tersenyum. Tentu saja tidak, ibumu sudah lebih dari segalanya, ucap ayahnya sambil tersenyum bangga. Sepertinya memiliki dua orang kakak wanita lebih menyenangkan ketimbang seorang kakak laki-laki yang selalu pergi jauh, ucap Li Peiyu sambil menyindir Li Yuan. Hahaha. Iya maafkan kakakmu ini, nanti jika semuanya sudah selesai aku janji akan mengajakmu keliling kota Huanxi lagi, jawab Li Yuan. Kenapa kota Huanxi? Aku ingin ke tempat Kak Yue Hao. Kudengar makanan di sana semuanya berasal dari hasil laut dan pemandangannya juga indah, cetus Li Peiyu. Baiklah setelah kami menikah kita semua akan ke sana, ucap Li Yuan. Janji ya, desak Li Peiyu. Iya, tentu saja, jawab Li Yuan tak berdaya. Adapun Yue Hao dan Fang Yin tersenyum menahan tawa saat Li Yuan yang terlihat kesulitan dalam menghadapi tingkah adiknya tersebut. Setelah menikmati suasana sarapan pagi yang hangat, Li Yuan merasakan aura keberadaan gurunya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ayah, ibu aku pamit sebentar. Aku ingin menemui guru, sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan, ungkap Li Yuan sebelum pamit. Sementara itu Fang Yin dan Yue Hao sedang sibuk membantu Su Zuhui membereskan sisa makanan. Meskipun sudah ada pelayan namun mereka melakukannya sendiri untuk saling mendekatkan diri satu sama lain. Di atas langit dua sosok tubuh sedang melayang, mereka adalah Li Yuan dan gurunya, Yuan Sang. Hormat pada guru, sapa Li Yuan saat ia bertemu dengan Yuan Sang. Luar biasa, tidak percuma kau memiliki tubuh istimewa, ucap Yuan Sang. Terima kasih guru, ucap Li Yuan yang kini bisa merasakan kekuatan gurunya.
Sejak menjadi muridnya baru kali ini ia bisa merasakan kekuatan gurunya yang kini ia rasakan berada di bawahnya. Sepertinya aku sudah tidak pantas menjadi gurumu lagi, kekuatan yang kau miliki sudah berada jauh di atasku, ucap Yuan Zhang sambil tersenyum. Guru adalah guru, sampai kapanpun guru akan tetap menjadi guruku, sahut Li Yuan dengan penuh hormat. Selama kau berlatih, aku merasakan kekacauan terjadi di wilayah timur. Selain itu aku juga merasakan jika kekuatan Dewi Penguasa Malam sudah sirna, hal ini menandakan bahwa kekuatannya sudah diserap oleh Yao Guai, ucap Yuan Zhang. Li Yuan tersentak kaget, sebelumnya ia tidak sempat berurusan lebih jauh dengan Dewi Penguasa Malam yang memiliki tubuh Jia Hian. Wanita yang memiliki sejarah tali perjodohan dengan dirinya. Jia Hian sosok wanita pertama yang membuat Li Yuan jengkel, wanita itu juga yang sempat membuatnya untuk membuka hati namun karena obsesinya yang berlebihan membuat dirinya jatuh ke lembah kenistaan. Terima kasih atas informasinya guru, secepatnya aku akan menuju wilayah timur untuk menghentikan kekacauan, ucap Li Yuan penuh tekad. Selama kau pergi aku akan tetap di sini untuk menjaga segala kemungkinan, tetapi kau bisa membawa naga bumi untuk membantumu, ujar gurunya. Baik guru, aku akan segera bersiap, jawab Li Yuan dengan hormat. Setelah mengatakan seperti itu Li Yuan kembali ke kediamannya untuk berpamitan kepada keluarganya, serta memberitahukan tentang peristiwa yang baru saja ia ketahui. However, Yiner aku akan pergi ke kota Nangguan. Saat ini di sana tengah terjadi kekacauan, semoga kehadiranku belum terlambat, ucap Li Yuan dengan tergesa-gesa. Hati-hatilah, kami akan menunggumu, ucap keduanya. Aku pasti akan kembali, selama aku pergi kalian jangan meninggalkan tempat ini kecuali atas sepengetahuan guruku, ucap Li Yuan yang mengkhawatirkan keselamatan keduanya wanitanya. Baik Yuan GG, jawab keduanya dengan patuh. Pertempuran di kota Nangguan. Sementara kedua orang tua Li Yuan hanya bisa mendoakan keselamatan putranya yang selama beberapa tahun terakhir memiliki misi yang seolah tak pernah berhenti. Li Jieru yang sudah mendapatkan informasi tersebut juga bersiap, sesuai arahan dari gurunya Li Yuan akan menyertakan Li Jieru atau naga bumi untuk ikut bergabung. Sebagai hewan mitologi pelindung Provinsi Naga Biru, kini ia memiliki keadaan khusus yang terpaksa harus melanggar perintah sang penguasa alam langit terdahulu. Sebelumnya keempat hewan mitologi dilarang saling memasuki wilayah masing-masing. Namun Li Yuan kini memiliki kekuatan yang setara dengan sang penguasa alam langit sebelumnya, dewa legendaris yang kini sudah berada di kehidupan lain yang lebih tinggi. Sesaat sebelum berangkat, Su Zui selaku ibunya Li Yuan mengeluarkan sebuah benda berupa liontin giok yang selama ini ia kalungkan di lehernya. Benda ini sangat berharga dan merupakan warisan leluhur keluarga Su. Benda ini bisa menguatkan kemampuan jiwamu, kata ibunya dengan serius. 1. Terima kasih Bu, jawab Li Yuan dengan hormat. Setelah memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatan jiwanya, kini Li Yuan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari ibunya. Fang Yin dan Yue Hao sempat heran dengan keikutsertaan wanita secantik Li Jieru yang ikut serta. Mereka berdua selama ini mengenal Li Jieru sebagai wanita dingin penjaga Li Peiyu. Sementara Li Baojia kini mulai merasakan keringat dingin, sebagai jelmaan hewan spiritual ia bisa merasakan fluktuasi ki dari naga bumi yang kini mulai bergejolak hebat. Kita berangkat sekarang, ucap Li Yuan sambil menoleh ke arah Li Yuan. Dalam sekejap, wanita cantik yang berada di samping Li Yuan tersenyum dingin. Detik berikutnya ia kembali ke wujud aslinya sebagai hewan mitologi, naga bumi. Wosh! Seekor naga raksasa melayang di halaman keluarga Li, membuat seluruh kota Qinghai menjadi heboh. Kemunculan wujud asli naga bumi juga dapat dirasakan oleh para petinggi sekte Laohu. Patriark Bao Xiong dan Tetua Bao Zi tampak heran dengan keadaan ini, namun mereka dapat merasakan aura yang sangat kuat berada di sisi naga bumi. Huff! Muridmu sudah semakin kuat, aku sangat bangga namanya masih tercatat di sekte Laohu, ucap Patriark Bao Xiong kepada Tetua Bao Zi. Entah dia mau jadi sekuat apa nantinya, namun sekarang dia benar-benar bisa mengatur alam langit sesuai kehendaknya, balas Tetua Bao Zi dengan tenang. Sementara di kediaman Li Yuan, semua orang terkejut dengan wujud asli Li Jieru yang selama ini terkesan dingin. Hanya Li Baojia yang terdiam dan tertekan dengan aura hewan mitologi yang begitu mengintimidasi. Fang Yin dan Yue Hao yang semula sedikit merasa cemburu dengan keikutsertaan Li Jieru bersama Li Yuan kini hanya bisa menelan ludah secara bersamaan. Mereka berdua adalah orang yang berpengetahuan, mereka berdua tentu mengetahui jika saat ini yang sedang bersama Li Yuan adalah naga bumi. Setelah Li Jieru kembali ke wujud aslinya, Li Yuan segera melompat ke atas punggungnya dan langsung melesat ke atas langit.
Di atas punggung naga bumi, Li Yuan berusaha menyerap liontin giok pemberian dari ibunya. Bersama dengan kecepatan naga bumi, kecepatan penyerapan liontin giok juga berjalan dengan lancar. Li Yuan merasakan kekuatan jiwanya semakin stabil, ia juga merasakan bisa lebih kuat merasakan keberadaan seseorang yang ia duga adalah Yao Guai. Sebagai pemilik karakteristik jiwa, kini Li Yuan dapat mengetahui pergerakan dari Yao Guai yang sedang berada di kota Nanguan. Di Provinsi Raja Wali Emas tepatnya di kota Nanguan, genangan darah mengalir dengan sangat mengerikan. Ratusan anggota pasukan kegelapan dengan leluasa membunuh pasukan keamanan kota serta pasukan gabungan yang berasal dari Sekte Angin Puyuh. Ini merupakan kekuatan terbesar di alam langit yang kini bertemu pada tempat dan waktu yang bersamaan. Pemandangan memilukan terlihat dari banyaknya prajurit keamanan kota yang terluka. Kini kota Nanguan seperti lautan darah, banyaknya korban luka-luka serta korban meninggal membuat suasana kian mencekam. Meskipun penyerangan pasukan kegelapan belum lama berlangsung, namun kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Pusat kota yang semula ramai dengan aktivitas penduduk dan bangunannya, kini rusak parah dan mulai ditinggalkan oleh orang-orang untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yue Fei bersama putranya Yue Feng telah berusaha mati-matian menjaga kota Nanguan, ditambah dengan keberadaan Patriark Kai dan para tetua Sekte Angin Puyuh mereka bahu-membahu menghadapi serangan yang sangat mendadak ini. Pada saat ini Yue Fei baru mengerti tentang maksud dari Li Yuan, sebelumnya ia sudah diperingatkan tentang adanya kekacauan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Untungnya Hao sudah berada di tempat yang aman, gumam Yue Fei dalam hati. Menyaksikan pusat kota Nanguan yang luluh lantah, pasukan keamanan kota dihinggapi rasa ketakutan. Lawan yang mereka hadapi saat ini bukanlah prajurit biasa, mereka memiliki kekuatan yang setingkat dengan para tetua sekte besar. Pada saat ini, ancaman dan tekanan yang diberikan oleh pasukan kegelapan membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Mereka ingin menyelamatkan diri namun tidak bisa, karena teknik yang dilakukan oleh pasukan kegelapan sangat aneh. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba seekor naga raksasa melayang di udara. Sesosok pria muda dengan pedang yang menggantung di punggungnya kini turun menghampiri pusat pertempuran. Akhirnya menantuku tiba, ucap Yue Fei dengan semangat. Patriark Kai juga melihat kedatangan Li Yuan, yang dengan tenang tanpa fluktuasi ki dari dalam tubuhnya. Anak itu sudah semakin hebat saja. Li Chen, cucumu sungguh luar biasa, ucap Patriark Kai dengan ekspresi gembira. Naga bumi berubah kembali ke wujud Li Jieru untuk ikut membantu Li Yuan. Li Jieru yang terlihat sebagai seorang wanita cantik yang polos kini berubah menjadi sosok dingin yang sangat mengerikan. Di dalam hatinya dipenuhi semangat yang berkobar saat akan menghadapi pertempuran yang luar biasa. Li Yuan mengernyitkan matanya, pandangannya jatuh kepada kelima orang yang ia perkirakan sebagai pemimpin 5 pilar aula jiwa. Lawannya kini sangat kuat dalam hal penguasaan teknik jiwa, padahal dengan kekuatan Dewa Bumi seharusnya mereka bisa sejajar dengan ketua sekte besar. Melihat pemandangan sekitar penuh pertarungan membuat Li Yuan menghela napas dalam. Ia merasa bersalah atas kejadian ini, jika saja ia sudah memiliki kekuatan dari awal maka ia akan membantai pihak musuh lebih awal. 1. Aku harus segera mengakhiri pertempuran ini, gumam Li Yuan dalam hati. Ia menatap ke arah Feng Mian dan pimpinan 5 pilar lainnya penuh benci, di dadanya terasa panas menahan kemarahan. Sementara Feng Mian juga menyadari kehadiran Li Yuan, ia belum mengetahui kekuatan terbaru Li Yuan. Li Yuan vs Yao Guai, 1. Cih. Kau kira dengan kekuatanmu bisa dengan mudah membunuh kami, ucap Feng Mian dengan arogan. Li Yuan berdiri acuh tak acuh, di matanya kelima orang tersebut hanyalah calon mayat yang akan berubah menjadi butiran debu. Li Yuan menggunakan langkah petir, gerakannya sangat cepat dan terarah menuju para pimpinan 5 pilar. Dalam sekejap, hawa dingin menyeruak dari tubuh Li Yuan dan menyelimuti tubuh kelima pimpinan 5 pilar tersebut. Mau melawanku? Cari mati, cibir Li Yuan menanggapi perkataan Feng Mian. Tanpa diduga, Li Yuan bergerak membalikkan badannya dan menatap ke arah Feng Mian. Ia melepaskan tekanannya pada Feng Mian dengan maksud tertentu. Feng Mian menarik napas, ia mengumpulkan energi ki yang lebih padat di salah satu tangannya. Sambil berupaya keras, ada ekspresi ketakutan yang nampak di wajahnya, ia kabur dari efek karakteristik es milik Li Yuan. Keempat pimpinan pilar aula jiwa yang tersisa tidak dapat bergerak di bawah tekanan yang diberikan oleh Li Yuan. Hawa dingin mulai merayap dari kedua kaki mereka, perlahan menjalar dan membekukan seluruh tubuh mereka. Feng Mian yang baru saja terbebas dari belenggu hawa dingin, menyaksikan keempat rekannya berubah menjadi patung es yang tidak bergerak sama sekali. Ia tidak menyangka jika kekuatan pemuda di depannya sangat mengerikan, tidak bisa dibayangkan jika dirinya menjadi salah satu dari mereka.
Patriark Kai dan para tetua Sekte Angin Puyuh terdiam dalam keterkejutan melihat fenomena ini. Hanya Yue Fei yang dapat mengetahui kondisi yang menakutkan seperti ini. Krak! Duar! Sebuah pukulan telak mengenai tubuh keempat pimpinan pilar aula jiwa, tanpa persiapan bertahan membuat mereka lengah dan berakhir menjadi butiran kabut darah. Tubuh keempatnya meledak cukup keras, pukulan yang baru saja mereka terima adalah pukulan yang mengandung karakteristik magma. Dengan kekuatan sebagai dewa penguasa, di mata Li Yuan mereka bukan lagi sebuah ancaman. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh, membuat Li Yuan tidak ingin membuang waktu dengan mereka. Sebab jika dibiarkan maka akan lebih banyak korban yang akan jatuh. Li Yuan dengan mudah menghancurkan tubuh keempat ahli dari aula jiwa menjadi berkeping-keping. Sementara itu Li Jieru juga tidak tinggal diam, ia bergerak sendiri ke jantung pertahanan pasukan kegelapan. Benturan kekuatan dari kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan membuat orang-orang yang memiliki kekuatan pendekar tingkat langit ke bawah berguguran. Dua kekuatan besar dengan aura yang sangat mengintimidasi, menyeruak dengan ganas di sekitar pasukan gabungan dan pasukan kegelapan. Kekuatan Li Jieru yang terbesar di antara hewan mitologi lainnya, namun ia juga sedikit memiliki kesulitan saat berhadapan dengan pasukan kegelapan yang berasal dari dunia siluman. Di balik kubah hitam, bayangan Yao Guai berdiri dengan tegak. Ia baru saja kehilangan 4 orang kepercayaannya namun ekspresi di wajahnya masih terlihat tenang. Aku tidak mengira kau akan berkembang sejauh ini, ucap Yao Guai. Li Yuan tidak menanggapi ucapan Yao Guai, namun ia juga dapat merasakan peningkatan kekuatan dari pimpinan aula jiwa tersebut. Tubuh Li Yuan melayang dengan tenang mendekati Yao Guai, sebuah pukulan pembuka ia layangkan ke arah Yao Guai untuk mengetahui kekuatannya. Menghadapi pukulan dari Li Yuan, Yao Guai pun tidak tinggal diam. Dengan cepat ia mengeluarkan sebuah tinju untuk menghalau serangan Li Yuan yang baru saja datang. Boom! Saat kekuatan Li Yuan dan Yao Guai beradu, tidak ada yang berani mendekati medan pertempuran utama. Akibat dari benturan tersebut keduanya mundur satu langkah, masing-masing kini bisa saling menilai kekuatan. Di udara tubuh Yao Guai melayang, kekuatan kegelapan yang baru saja ia dapatkan meledak mengeluarkan warna gelap yang menyelimuti seluruh langit. Boom! Momentum yang saat ini dikeluarkan oleh Yao Guai sangat mengerikan. Aura yang menindas begitu terasa, kabut hitam yang keluar dari dalam tubuhnya telah membuat pepohonan langsung mati seketika, sepertinya kabut pekat itu menyerap esensi makhluk hidup. Li Yuan yang berada tidak jauh darinya dapat merasakan tekanan yang datang terus-menerus. Tanah yang berada di bawah bergetar dengan keras, membuat bangunan yang berada di sekitarnya hancur luluh lantah. Li Yuan mengeluarkan kinya untuk melapisi dirinya dalam menghadapi serangan kabut pekat yang baru saja dikeluarkan oleh Yao Guai. Jika hal ini terjadi beberapa waktu lalu, Li Yuan tidak akan bisa bertahan. Namun dengan kekuatan barunya, Li Yuan dapat menahan serangan dari Yao Guai dengan mudah. Ekspresi Yao Guai terlihat jelek saat melihat Li Yuan yang masih teguh berdiri, pupil matanya menyusut. Tebasan jiwa, ucap Li Yuan pelan. Pedang 3 elemen yang berada di genggamannya seperti mengeluarkan suara erangan sebelum melesat ke arah Yao Guai. Detik berikutnya kilatan cahaya pedang muncul dalam sekejap, tidak ada ki besar yang terpancar namun di balik gerakan tersebut sebuah gunung pun akan terbelah dengan mudah. Yao Guai menatap mata Li Yuan yang terlihat sangat dingin, pada saat yang bersamaan tubuhnya gemetar ketakutan. Ia ingin melarikan diri, namun pedang di tangan Li Yuan seolah menjeratnya dengan begitu kuat. Selas. Sosok Li Yuan kini berada di belakang Yao Guai, setelah menebaskan jurus pedang jiwa tubuh Yao Guai terbelah menjadi 2 dan terjatuh ke samping. Gerakan Li Yuan sangat halus, ia mampu mengendalikan dan mengontrol ki dengan sangat baik. Gerakannya barusan terlihat santai seperti tidak ada fluktuasi ki yang terjadi namun mampu membunuh Yao Guai dalam sekali tebasan. 1. Sesudah mengeluarkan serangannya barusan, tubuh Li Yuan masih berdiri dengan kokoh. Ekspresinya tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tanpa sepengetahuan orang lain, Li Yuan sudah mengerahkan setengah dari energi ki yang ia miliki pada serangannya barusan. Ia ingin memulihkan stamina namun peperangan belum berakhir, mau tidak mau ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya pada saat ini. Tatapan Li Yuan jatuh pada pasukan kegelapan yang berjumlah ratusan orang. Dalam sekejap ia masuk ke dalam kerumunan pasukan kegelapan yang memiliki kekuatan tahap pendekar tingkat suci, bahkan beberapa pemimpin kelompoknya yang memiliki kekuatan tingkat dewa sedang mengepung Li Jieru. Li Yuan mengayunkan pedangnya menebas mereka satu demi satu seolah sedang menikmati pembantaian. Detik berikutnya puluhan orang pendekar tingkat suci berjatuhan ke tanah, genangan darah dan bau amis yang menyengat tidak dapat dihindarkan.
Li Yuan seperti seekor harimau yang sedang berada di tengah kawanan domba, pedang tiga elemen di tangannya membunuh setiap anggota pasukan kegelapan yang ia hadapi. Tanpa Li Yuan sadari, seberkas kabut gelap tiba-tiba muncul dari tempat di mana Yao Guai tewas. Kabut hitam itu bergerak membentuk sekelebat bayangan hitam. Yao Guai menatap Li Yuan dengan sorot mata yang terbakar oleh api yang penuh amarah, kemudian ia meraung dengan keras. Aku belum mati, tidak semudah itu kau bisa membunuhku, ucap Yao Guai yang kini hidup kembali. Tubuhnya kemudian melayang ke udara, aura membunuh dari tubuhnya kembali meningkat. Tidak kusangka setelah kebangkitanku, akan ada orang yang mampu menyakitiku hingga seperti ini, raung Yao Guai dengan marah. Li Yuan vs Yao Guai, 2. Di atas tanah, Li Yuan yang sedang mengayunkan pedangnya menebas anggota pasukan kegelapan, tiba-tiba merasakan kekuatan jahat sedang menguncinya. Li Yuan mendongakkan kepalanya, memperhatikan Yao Guai dari bawah dengan terkejut. Ia tidak menyangka jika Yao Guai bisa bangkit dari kematian setelah mendapatkan serangan pamungkas darinya. 1. Di udara Yao Guai tengah memegang pedangnya, mengayunkan beberapa kali pedangnya secara vertikal dan horizontal. Bersamaan dengan itu, kabut hitam yang bercampur dengan cahaya merah memancar dari dalam tubuhnya. Jurus kabut kematian, raung Yao Guai dengan keras. Kabut pekat yang berpadu dengan cahaya berwarna merah bergerak dengan cepat menyelimuti pusat pertempuran Li Yuan dengan anggota pasukan bayangan. Mundur, mundur, mundur. Teriak Patriark Kai saat merasakan ancaman dari kabut gelap tersebut. Ia tidak mau ada korban lagi dari sektenya maupun dari pasukan keamanan kota. Orang-orang yang menyadari teriakan Patriark Kai dengan segera mundur dan berlari menjauhi medan pertempuran utama. Mereka menghindari jangkauan kabut pekat. Sial bagi pasukan kegelapan yang tidak bisa menghindar, jeritan demi jeritan terus bergema memekakkan telinga. Satu demi satu para anggota pasukan kegelapan jatuh ke tanah. Yao Guai tidak peduli dengan nyawa pasukannya, kematian mereka justru akan memperkuat energi Yao Guai yang sudah memiliki kekuatan Dewa Kegelapan. Bahkan Li Jieru juga tampak sangat tertekan dan perlahan jatuh tidak sadarkan diri akibat tekanan kabut pekat yang menyerangnya. Sedetik kemudian tubuh Li Yuan langsung bergerak menarik tubuh Li Jieru dari kabut pekat. Jika saja Li Jieru juga diserap oleh kabut pekat maka tidak terbayangkan akan sekuat apa nantinya Yao Guai. Setelah menyelamatkan Li Jieru, tubuh Li Yuan tertekan oleh sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan membuatnya terhempas ke tanah hingga seteguk darah merembes dari mulutnya. Energi vitalitas segera mengalir ke seluruh tubuh Li Yuan untuk melindunginya dari pengaruh kabut pekat. Hahaha. Kau akan mati hari ini, aku tak akan memberimu belas kasihan, ucap Yao Guai dengan percaya diri. Melihat tubuh Li Yuan yang terhempas dan terluka membuat Patriark Kai dan Yue Fei merasa cemas. Meskipun mereka bergabung dan membantu Li Yuan ke medan pertempuran utama, mereka tidak akan bisa membantu Li Yuan. Di pertarungan tingkat dewa, mereka hanyalah seekor semut yang tak berdaya. Namun tidak lama kemudian Li Yuan tersenyum menyeringai, gejolak dalam jiwanya tiba-tiba saja bangkit saat menahan serangan kabut pekat. Efek liontin giok yang ia serap sebelumnya mulai menunjukkan perubahan di dalam jiwanya. Tubuh Li Yuan bangkit dan tampak menegang, pusat energi di dalam tubuhnya terus bergolak seperti dentuman peluru yang terus berterbangan. Bagaimana mungkin kau masih bisa bangkit, ucap Yao Guai dengan ekspresi terkejut. Kamu di mataku hanyalah seorang pecundang, hari ini aku akan mengakhiri nyawamu hingga kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, ucap Li Yuan sambil memandang Yao Guai yang melayang di udara. Cui. Dasar sombong, kamu hanyalah bocah kemarin sore, cibir Yao Guai dengan angkuh. Pada saat ini Li Yuan kembali mengandalkan pedang tiga elemen yang kini berada di tangan kanannya, tanah yang dipijaknya bergetar. Krak. Yue Fei yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala, dari awal ia hanya menjumpai kejutan demi kejutan dari sosok pemuda yang sudah ia anggap sebagai menantunya tersebut. Dengan kombinasi dua karakteristik langka yang dimilikinya, Li Yuan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Yao Guai menatap Li Yuan, membuka karakteristik jiwanya dengan maksimal guna melumpuhkan Li Yuan. Pada jarak sedekat ini, Li Yuan dapat merasakan ancaman dari lawannya yang kini tengah melakukan serangan jiwa. Detik berikutnya, Li Yuan terkekeh, dasar bodoh. Sebuah serangan segera dilesakkan ke arah tubuh Yao Guai, dengan cepat Yao Guai tersadar jika kemampuan jiwanya tidak bekerja pada tubuh Li Yuan. Secepat kilat pedang di tangannya bergerak dengan cepat melindungi tubuhnya. Duar. Dalam waktu yang sangat singkat itu dua kekuatan pedang bertabrakan, suaranya bergema dan memekakkan gendang telinga orang-orang yang berada di sekitar lokasi pertempuran. Benturan dua kekuatan itu jelas menimbulkan kerusakan yang sangat parah, bahkan pasukan kegelapan yang tersisa menjadi binasa akibat serpihan ledakan energi yang ditimbulkan. Yao Guai terperanjat.
Ia tidak menduga jika kekuatan Li Yuan tidak berkurang dari sebelumnya, bahkan hawa panas yang ia rasakan membuat tangannya kebas. Aura kabut pekat yang keluar dari dalam tubuhnya menjadi tidak beraturan. Yao Guai yang kini masih melayang di udara jelas merasakan kemarahan yang tidak terkira, tangannya yang memegang pedang kini masih gemetaran akibat benturan keras yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Li Yuan kini sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi vitalitas kini mengalir di seluruh tubuh Li Yuan, memberikan sensasi nyaman di tengah pertarungan hidup dan mati. Dari dalam tubuhnya juga, seberkas cahaya keunguan muncul seolah tak berujung. Cahaya yang mengandung petir itu terus mengalir membuat aura Li Yuan kembali meningkat dengan drastis. Patriark Kai dan yang lainnya bisa melihat Li Yuan yang kini tubuhnya seperti tertelan cahaya namun tidak memiliki fluktuasi ki meski hanya sedikit. Li Yuan mengangkat pedangnya lalu membuat kuda-kuda yang sama dengan teknik tebasan jiwa. Glup. Tiba-tiba tenaga ki yang sebelumnya sudah melonjak dengan sangat ganas kini seperti tertelan kehampaan. Ia dengan cepat bergerak maju ke arah Yao Guai kembali, pedang tiga elemen segera menebas ke arah Yao Guai. Merasakan ancaman datang mendekat, pupil mata Yao Guai menyusut, jantungnya berdegup dengan kencang. Dia dengan gemetar mulai menyadari sesuatu, lalu berkata, Kamu adalah Sang Buumem. Belum selesai Yao Guai menyelesaikan ucapannya, pedang tiga elemen yang dipegang oleh Li Yuan telah terhunus dengan sepenuhnya. Sebuah retakan muncul di dada Yao Guai lalu menjalar ke sekujur tubuhnya. Pecahan cahaya berwarna merah pekat keluar dari dalam tubuhnya dan terus memudar diiringi hancurnya tubuh Yao Guai. Buumem. Mendengar bunyi ledakan yang cukup keras, orang-orang menatap ke arah langit. Tubuh Yao Guai yang hancur berkeping-keping menimbulkan sensasi hujan darah dari atas langit. Setelah menyaksikan pemimpinnya tewas, Feng Mian yang satu-satunya tersisa dari 5 pilar aula jiwa langsung terjatuh dengan posisi setengah berlutut ke tanah. Semangat bertempurnya sudah menghilang, hanya bayangan kematian yang kini hinggap di dalam pikirannya. 1. Kehancuran aula jiwa. Feng Mian hendak melakukan bunuh diri, namun gerakannya sudah diketahui oleh Li Yuan. Sebuah sinar yang bergerak sangat cepat bergerak ke arah dahinya, dalam sekejap cahaya tersebut mengunci tubuh dan pikirannya. RGGH, teriak Feng Mian sebelum akhirnya terdiam. Pada saat ini Feng Mian sudah berubah menjadi pengikut Li Yuan, ia kini mengerti kenapa ia tidak dibunuh seperti teman-temannya. Pada saat yang bersamaan Li Yuan segera mengirim pesan transmisi jiwa kepada Ying Kusan, mereka diminta untuk menunggu dirinya di kota Jincheng. Cepat bawa aku ke markasmu, ucap Li Yuan tanpa basa-basi ke arah Feng Mian. Siap tuanku, jawab Feng Mian dengan patuh. Hal yang saat ini dipikirkan Li Yuan adalah tentang kemunculan pasukan siluman yang sebelumnya ia bunuh. Dengan tingkat kekuatan seperti itu jika dibiarkan, maka alam langit akan benar-benar sangat kacau dan banyak nyawa tak berdosa yang akan melayang. Detik selanjutnya Feng Mian melompat ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke provinsi Phoenix Emas, di belakangnya Li Yuan mengikuti dengan ekspresi wajah datar. Semua orang menjadi tercengang, bahkan Li Jieru yang baru saja siuman hanya bisa terdiam. Li Jieru tentu mengetahui dengan tujuan Li Yuan, namun ia tidak diikut-sertakan karena kondisinya yang belum stabil. 1. Patriark, apa yang akan dilakukan oleh menantuku? Tanya Yue Fei dengan rasa keingintahuannya. Aku pun tidak mengerti, mengapa ia pergi begitu saja, jawab Patriark Kai. Sebaiknya kita harus segera membereskan kekacauan ini, sambung Patriark Kai kemudian. Yue Fei terhenyak, melihat kerusakan dan korban jiwa yang begitu banyak membuatnya merasa bersalah. Ribuan anggota pasukan keamanan kota tewas bersimbah darah, serta tidak sedikit masyarakat biasa yang menjadi korban. Kedatangan orang-orang aula jiwa yang membawa ratusan orang dengan kekuatan aneh terjadi begitu saja. Peperangan di pusat kota tidak bisa dihindari, membuat Yue Fei merasakan kegelisahan. Yue Feng yang kini menjadi penanggung jawab pasukan keamanan juga sedang terluka cukup serius. Sebelumnya ia bersama ke-6 murid senior Sekte Angin Puyuh yang sudah menjadi komandan pasukan sedang mengevakuasi para warga. Namun di tengah aksinya, pertarungan dengan orang-orang aula jiwa pun tidak dapat dihindarkan. Di kota Qinghai, di sebuah pinggiran rumah makan seorang lelaki tua tampak tersenyum cerah. Akhirnya sebuah masalah besar bisa teratasi. Aku bisa beristirahat dengan tenang, ujar lelaki tua itu yang ternyata adalah Yuan Sang. Sementara wajah tegang dan gelisah tampak dirasakan oleh keluarga Li Dan, sejak Li Yuan berangkat ke kota Nanguan hanya kegelisahan yang menyelimuti mereka sekeluarga. Li Yuan adalah anak lelaki mereka yang menjadi harapan penerus klan Li di masa depan. Di antara mereka, Yue Hao dan Fang Yin juga tidak kalah paniknya, mereka tidak mau menjadi janda sebelum menikah.
Tuan, pertempuran di kota Nangguan sudah berakhir, tiba-tiba terdengar suara Li Baojia memberitahu. Lalu bagaimana kondisi putraku? Tanya Li Dan dengan nada khawatir. Tuan muda baik-baik saja, cuma sepertinya masih ada masalah lain yang harus ia selesaikan, ungkap Li Baojia. Syukurlah jika begitu, ucap Patriark Li Dan dengan ekspresi senang. Beberapa orang yang ikut mendengarkan berita dari Li Baojia juga ikut tersenyum senang. Saat ini berita seperti ini seperti hujan di tengah musim kemarau. Istriku, sepertinya kita harus mengumpulkan semua orang secepatnya, ucap Li Dan dengan ekspresi serius. Ada apa suamiku? Tanya Su Zuhui dengan khawatir. Kita akan membuat pesta yang megah untuk kedua menantu kita, ujar Li Dan sambil tersenyum cengengesan. Fang Yin dan Yue Hao yang melihat gelagat dari calon ayah mertuanya itu pun tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Suasana yang semula tegang, kini mulai mencair dengan kabar baik yang baru saja mereka dengar. Di atas langit dua sosok tubuh bergerak dengan sangat cepat, Feng Mian dan Li Yuan sedang terbang ke arah wilayah Provinsi Phoenix Emas. Mereka sedang mengarah ke markas aula jiwa yang sebelumnya mereka tinggalkan. Hingga keduanya mendarat di sebuah tempat yang cukup terpencil yang jarang dilalui oleh penduduk. Ada bangunan tua yang tampak tidak terurus namun masih berdiri kokoh. Kita sudah sampai Tuan, ucap Feng Mian dengan hormat. Li Yuan hanya mengangguk pelan, melalui persepsi spiritualnya Li Yuan dapat merasakan sebuah portal kegelapan yang menghubungkan dua alam. Li Yuan dan Feng Mian berjalan menuju ke ruang utama dari bangunan tersebut, namun alangkah terkejutnya Li Yuan saat dirinya mendapati mayat wanita yang sangat menyedihkan. Kendati demikian, Li Yuan jelas mengenali sosok wanita yang sudah menjadi jasad tersebut. Tubuh kaku tanpa busana tersebut langsung ditutupi oleh jubah yang terdapat di dalam cincin penyimpanan. Aku akan menguburkan jasadmu dengan layak, ucap Li Yuan pelan. Tidak jauh dari jasad Jia Hien, sebuah portal dimensi berwarna hitam pekat masih terbuka dan mengandung energi kegelapan yang mengerikan. Tanpa membuang waktu Li Yuan segera menghampiri portal dimensi tersebut, dengan memfokuskan kekuatan ia berencana menghancurkan gerbang dimensi yang menghubungkan dua alam kehidupan tersebut. Tubuh Li Yuan memancarkan cahaya berwarna keunguan, derak petir terlihat berkedip saat ia menarik pedang dari sarungnya. Ketika pedang diayunkan, petir berwarna ungu berhamburan keluar dari pedang tiga elemen. Kali ini Li Yuan menggunakan karakteristik petir untuk menghancurkan portal dimensi yang masih terbuka tersebut. Duar. Ledakan kuat meletus diiringi dengan cahaya samar, sebuah portal dimensi yang berwarna hitam pekat itu pun hancur dan terhapuskan dari kehampaan. Untung saja belum terlambat, ucap Li Yuan sambil menghela napas lega. Setelah berhasil menghancurkan portal tersebut tubuh Li Yuan bergerak menghampiri jasad Jia Hien. Melalui transmisi jiwa, kemudian ia memanggil Li Jieru untuk mendatanginya. Sambil menunggu kedatangan Li Jieru, Feng Mian menunjukkan beberapa tempat penyimpanan harta kelompok aula jiwa yang sebelumnya ditinggalkan. Li Yuan sangat terkejut melihat gudang harta yang dimiliki oleh kelompok aula jiwa, mereka tidak mengumpulkan sembarang harta. Selama ini mereka hanya mengumpulkan kristal energi serta kristal elemen kualitas tinggi, bahkan ribuan batang emas pun hanya terlihat sebagai pemanis saja. Tanpa sungkan Li Yuan segera memindahkan seluruh harta karun dari gudang penyimpanan ke dalam cincin ruangnya. Ia ingin menggunakan barang-barang berharga tersebut untuk membangun kembali kota Nangguan yang sebelumnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Dalam hal ini Li Yuan juga merasa menyesal karena sudah datang terlambat menyelamatkan nyawa dari orang-orang yang tidak berdosa. 1. Tidak lama setelah itu, Li Jieru tiba di tempat tersebut. Dengan wajah cantiknya ia tersenyum cerah bertemu dengan tuannya, setelah beberapa saat yang lalu kekuatannya kembali pulih.